Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata wa atbi'is sayyi'atal hasanata wa atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jamaah salat subuh Masjid Al-Munawwar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita baru saja telah dibangunkan kembali dari tidur kita. Yang mana tidur adalah ibarat atau seperti atau saudaranya mati. Jadi tidur itu saudaranya mati. An-naum ahul maut dalam ungkapan hadis ini, ungkapan Arab. Ya, an-naum ahul maut, yang namanya tidur itu saudaranya mati. Karena itu di surga tidak ada orang tidur. Kenapa? Karena kan itu seperti orang mati, saudara. Namanya saudara kan hampir sama. Muhammad itu saudaranya Hanim, itu kan hampir sama. Ya, kita ini baru saja dibangunkan dari tidur, yang mana tidur itu saudaranya mati. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk membaca doa kalau kita bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Yang artinya, ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kembali akan, ba'dama amatana, setelah kami dimatikan. Kita bersyukur kita dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita ini beberapa jam ya mengalami saudara mati. Satu saat nanti kita bangun dari tempat tidur kita ini, ternyata bukan di alam dunia. Pas kita bangun ternyata kita ada di alam akhirat, alam barzakh. Maka setiap kita bangun tidur, begitu sadar bahwa kita masih di dunia, kita bersyukur, alhamdulillah, ternyata masih di dunia. Sebab masanya tiba nanti, kalau waktunya sudah tiba, begitu kita bangun, kita raba-raba tangan. Kenapa ini tanah KB ya teh, kanan kiri teh. Nah ya teh, boy, iya buah kita mau. Ternyata benar mati. Nanti ada masanya begitu. Kapan Pak? Nanti. Hanya Allah yang tahu. Tapi pasti. Itulah yang namanya kematian. Kematian mah pasti, ya. Hanya waktunya rahasia. Ya. Sesuatu yang pasti mestinya kita harus persiapkan. Tapi kita kadang kepada sesuatu yang pasti kita tidak peduli. Tapi kepada sesuatu yang tidak pasti kita mati-matian. Nah, itu kesalahan kita. Kepada yang pasti mati kita nggak peduli. Kepada sesuatu yang tidak pasti kita kejar-kejar, sehingga capek gawe anaknya,
Syukur-syukur capek gawe doa. Kalau capek gawe tetap pakai kumaha. Ya. Jadi kita alhamdulillah kita masih dikasih kehidupan ini. Untuk apa? Ini berbagi. Untuk membuat perbuatan, membuat amal yang lebih baik lagi daripada yang sudah-sudah. Agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi harusnya kita ini umur bertambah itu semakin dekat kepada Allah. Umur bertambah itu semakin ma'rifat kepada Allah. Tujuan kita hidup itu sebenarnya mengenal Allah hasilnya itu. Sebab kalau kita tidak mengenal Allah, hidup ini akan gelap gulita. Maka para ulama ini ada yang mengatakan bahwa surat Al-Dzariyat ayat 56 yang mengatakan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami tidak menciptakan dan saya tidak menciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Illa liya'budun, ada yang mengartikan illa liya'rifun. Yang maksudnya liya'rifun, agar kita ini agar kita manusia ini diciptakan agar mengenal Allah. Karena beribadah kalau tidak mengenal yang diibadahi, maka ibadahnya akan gelap. Coba kita mau berteman dengan siapa supaya nyaman, maka kita harus kenal siapa teman kita. Nah sekarang kita ini akan kembali kepada sesuatu zat. Yang namanya kematian itu kan kembali ke sana. Maka kita harus berusaha untuk mengenal Allah. Ya, itu tujuan kita ini adalah bagaimana kita mengenal Allah semakin hari semakin kenal, semakin hari semakin kenal, semakin hari semakin kenal. Kalau kita mengenal Allah, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang besar dalam hidup ini. Inilah kita betul-betul harus bersyukur kepada Allah atas anugerah kehidupan yang akan kita mudah-mudahan di hari ini, yaitu tanggal 3 Desember 2021 ini, kita akan mampu mengisi amanat hari, amanat umur akan kita isi dengan sebaik-baiknya sehingga kita menjadi orang yang beruntung. Kita akhirnya nanti menjadi orang teruntung. Tapi kalau kita tidak mengisi hari-hari atau nikmat umur yang telah Allah amanatkan kepada kita dengan cara yang benar, maka kita akan menjadi orang yang gagal. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, istrinya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Karena berkat perjuangan mereka inilah, maka kita sekarang masuk Islam, kita mengenal Islam, kita memasuki Islam, kita menjadi orang beragama Islam. Tanpa perjuangan beliau, kita bisa bayangkan. Coba kalau Nabi Muhammad dulu tidak berjuang, keluarga beliau tidak berjuang, para sahabat beliau tidak berjuang, para pengikut beliau tidak berjuang, maka bisa dibayangkan kita hari ini mungkin agamanya masih apa nggak tahu. Tapi berkat perjuangan beliau kita sekarang masuk Islam, mengenal agama yang luas ini, mengenal agama yang menjadi pedoman hidup kita, menjadi pakaian hidup kita. Jadi agama ini adalah pedoman hidup kita, pakaian hidup kita. Manusia tanpa agama kebayang seperti apa? Bisa jadi seperti hewan, bahkan lebih ngeri daripada hewan. Kenapa? Karena hewan itu sejahat-jahatnya hewan. Ya, itu paling kejahatannya secukupnya dia ketika dia saat itu.
maka yang dirusak ya secukupnya dia makan. Bakalan dia mau nyimpen ya monyetnya merusak jagung, kebun jagung batur, ya kebun jagung petani. Sejauh mana? Sejauh dia kenyang. Udah kenyang maka berdoi. Balik lagi dia, walaupun sama kawanannya sekalipun, udah kenyang sudah. Ya, kalau manusia merusak, dia tidak mengenal agama, atau dia mengenal agama tetapi dia tidak menjalankan agamanya, lalu dia merusak, itu daya rusaknya sangat dahsyat, mengerikan sekali. Bisa dia perlu makan, paling ketika dia perlu makan sebenarnya kan hanya beberapa suap saja. Tapi karena manusia itu punya otak yang cerdas, hanya otaknya tidak dipakai untuk bimbingan agama, maka kecerdasannya itu membuat malapetaka bagi dirinya dan bagi masyarakat sekitarnya. Atau dia perlu pakaian, perlu makanan, maka dia bisa nyimpan untuk bukan hanya sehari itu, untuk besok, lusa sampai bertahun-tahun. Maka hadirnya membagian bersyukurnya kita mengenal agama ini adalah menjadi pedoman hidup kita. Bagaimana hidup yang benar, bagaimana hidup yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah nikmat yang terbesar bagi kita dan bagi semua manusia. Sebab kalau kita menikmati nikmat ini saja sendiri, lalu orang yang lain tidak mengenal nikmat iman juga, akan susah hidup. Jadi kita kenapa bisa nyaman? Karena ada Islam di dalam hati kita. Bukan hanya di dalam hati kita, tetapi di hati-hati saudara-saudara kita juga ada nikmat Islam, nikmat iman dan Islam ini. Oleh karena itu kita harus punya tanggung jawab terhadap adanya Islam, bukan hanya pada diri kita, tetapi Islam ada pada tetangga kita, utamakan pada keluarga kita. Ya, nanti setelah keluarga, tetangga, kemudian tetangganya lagi. Begini cara hidup sebagaimana dulu Rasulullah SAW. Coba bapak-bapak hadirin yang berbahagia, kalau dulu Rasulullah SAW mendapatkan nikmat iman, Islam dan ihsan, untuk beliau sudah dapat, kemudian beliau tidak peduli orang lain, dia tidak mempedulikan keluarganya, dia tidak memikirkan tetangganya, dia tidak memikirkan masyarakatnya. Ya, saya Islam ini akan punah selesai beliau hidup, ya sudah. Tapi kenapa sampai sekarang itu bertahan, lestari Islam ini? Karena beliau dulu memperjuangkan Islam untuk dirinya, untuk keluarganya juga diperjuangkan, untuk masyarakat, tetangga-tetangganya pun diperjuangkan. Bagaimana agar iman, Islam dan ihsan ini ada pada dirinya. Sekarang generasi kita pun sama sebenarnya, punya tanggung jawab bagaimana agama Islam ini lestari, bagaimana iman, Islam, ihsan ini lestari sampai akhir zaman. Makanya kita punya kewajiban untuk memikirkan bagaimana nikmat ini juga tersebar. Karena dikatakan nikmat paling besar kan nikmat iman, Islam, ihsan. A'dhamun ni'am, ya, yang sebaik-baik, sebesar-besar nikmat adalah nikmat iman dan Islam. Coba bayangkan ini. Kalau kita mendapatkan nikmat yang lebih rendah daripada nikmat iman dan Islam saja, kita harus bagi orang lain. Contoh nikmat yang lebih rendah dari nikmat iman Islam apa? Ya, kita dapat makan lah. Kita dapat makanan. Itu kan nikmat yang di bawah, jauh di bawah nikmat iman dan Islam. Tetapi kalau kita mendapatkan nikmat makanan,
terus kita tahu ada tetangga kita nggak makan atau belum mendapatkan nikmat makan sehingga tetangga kita kelaparan, ya, nikmat makanan yang ada pada diri kita pun harus sebarkan kepada nikmat kepada tetangga kita. Sebab kalau kita makan sementara tetangga kita tidak makan, maka kita dikatakan la yu'minu ahadukum, ya, tidak beriman seseorang yang mana wa huwa naimun wa jaluhu jai'un. Tidak sempurna iman seorang, bahkan ada yang mengatakan tidak ada iman orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan. Itu nikmat rezeki, nikmat makanan yang tidak lebih besar daripada nikmat iman. Ini artinya apa? Nikmat makanan saja harus tersebar, harus didistribusikan, harus disampaikan agar sama-sama menikmati itu. Bagaimana pula dengan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Artinya sebenarnya kita pun punya kewajiban untuk menyebarkannya. Ini analogi. Ini jarang kita yang berpikir nyampe ke sana kadang, ya. Kita kadang menyangka orang lain mau sholat mau tidak urusan dia. Itu sama dengan orang lain mau makan mau tidak urusan dia. Padahal dalam agama kita dengan tetangga itu harus mempedulikan bagaimana, apakah tetangga saya sudah makan atau belum. Jangan sampai ada di sekitar kita ada seorang miskin yang dalam keadaan lapang, sampai dalam satu malam dia tidak bisa tidur. Gara-gara apa? Gara-gara perutnya kelaparan. Sedang kita tidur dalam keadaan kenyang. Apalagi di sini kan malam Jumat, tidur dalam keadaan kekenyangan. Malam aja itu saya tidur kekenyangan itu. Tiap malam Jumat alhamdulillah lah. Ini yang jelas semalam tuh macam-macam makanan, ya. Ada ininya, ada itunya, ada etang. Wah, ada seberapa jenis. Padahal seharusnya ini seharusnya lagi nih saya sampaikan ini. Katanya itu Nabi Muhammad SAW makan itu jenis makanan yang dimakan itu hanya beberapa jenis, 3 jenis katakan. Ini Pak, ini jarang tahu orang itu. Jadi Nabi Muhammad makan itu sekali makan itu hanya 3 jenis. Apa? Kurma, ya, katakan gitu. Kemudian air, ya itu 2 jenis tuh. Kalau maunya beli roti katanya roti, terus apa? Mungkin ada sayurnya, ya. Air 3. Jarang nyampe 4 itu Nabi Muhammad. Katakan roti sama daging kalinya, atau apa? Ya roti sama daging. Ya tetap 3. Nah, air kan harus selalu, ya. 3. Mungkin paling banyak 4 jenis itu Nabi Muhammad. Mungkin ini perkiraan saya. Pokoknya ada satu keterangannya para ulama, makan itu tidak boleh terlalu banyak jenis-jenisnya. Kalau kita coba bayangkan, semalam aja saya masih ingat berapa jenis makanan yang disediakan oleh Maman, ya, oleh panitia gitu, oleh muslim musola ini. Ada tempe, iji, sangu, kongko, ya kan, nasi, tempe, lele, jengkol, sambal, pupuk, terong, 7, ya, 7. Apa lagi? Ada lagi tuh kalau nggak salah, 7. Dan nasinya banyak banget sampai kita kelaparan, sampai kita kekenyangan.
Pernahkah kita berpikir dalam keadaan kita kenyang itu, apakah ada di sekitar ini orang yang kelaparan? Kalau kita yakin di sekitar kita ini nggak ada yang kelaparan, ya alhamdulillah. Cuman kalau kita yakin ada orang yang mungkin dia belum makan, mungkin perkiraan kita, mungkin ada itu yang belum makan, maka kita mesti berdatang ke sana, walaupun tidak semalam itu. Intinya kita ini harus peduli dengan orang lain. Itu agama Islam itu gitu. Aslinya agama Islam itu harus peduli terhadap tetangga. Tapi nyatanya semalam saya terus aja lupa mikirin itu. Begitu kenyang gitu, walau kenyang nih langsung ngagulet, pak tidur. Oh tadi 7 itu kan nggak ada airnya, sama air 8 kan gitu. Ya. 8 jenis itu. Oh, mungkin kita kadang makan di tempat lain kadang ada yang lebih banyak jenisnya lagi. Kalau di tempat lain ada apa lagi? Ada cemilan. Ini ada salak tadi kan 9. 9 coba bayangin. Mungkin di tempat lain kita kan kalau di acara-acara itu bisa jadi puluhan ya. Masya Allah. Ini gaya makan seperti ini itu aslinya. Itu nggak dikenal pada zaman Nabi Muhammad gaya makan seperti ini. Ya kita bukan berarti tidak boleh ya. Saya kira ini yang boleh-boleh aja. Asal jangan jadi tujuan hidup harus banyak makan yang berjenis-jenis. Karena makan itu bukan tujuan hidup. Jadi bukan hidup bukan untuk makan. Ya. Karena kita istilahnya bukan hidup untuk makan, bukan. Yang ada itu makan untuk hidup, agar kita setelah makan ini kita bisa hidup. Hidup apa? Amalan-amalan agama. Hidup apa? Hidup perjuangan agama. Hidup kebaktian, berbakti kepada siapa. Semuanya diarahkan lillahi ta'ala. Oke, katakan di sekitar kita, masyarakat kita insya Allah sudah pada kenyang, insya Allah ya, karena zaman sekarang kan nggak kayak zaman dulu. Pada zaman dulu kan kita, waktu saya kecil bisa jadilah tahun 60 70-an katakan ya, itu bisa jadi. Kalau zaman sekarang alhamdulillah negara kita sudah semakin maju ya, jadi insya Allah di sekitar kita di Bandung ini mah tidak ada lah insya Allah orang yang kelaparan. Tapi ini paling tidak sebagai gambaran bahwa beginilah cara menyikapi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi begini, harus peduli kepada orang lain. Sekarang kita bayangkan, kalau kita bisa sholat, itu kan artinya ruhani kita kenyang. Kalau kita sholat akhirnya ruhani kita kenyang. Jadi orang kalau bisa sholat itu alhamdulillah itu dapat hidayah dari Allah, ruhaninya kenyang. Seperti tadi kalau makan jasmaninya kenyang. Itu kita kalau jasmani kenyang, kita punya kepedulian, kita harus ada keharusan untuk peduli kepada orang lain. Sekarang kalau kita ruhani kenyang, pernahkah kita peduli kepada orang lain juga? Ini yang dinamakan. Katakan Akbar, ya di sekolah, Akbar bisa sholat, melakukan di sholat, ya bisa. Tapi pernahkah Akbar berpikir orang lain bisa sholat apa tidak? Padahal kita peduli terhadap kekenyangan baik rohani maupun jasmani, itu adalah kewajiban. Ini yang mungkin jarang ada pada diri kita. Pada umumnya untuk urusan jasmani maka kadang kita punyalah. Sekarang kan banyak orang peduli orang lain kan, banyak. Tapi untuk urusan kekenyangan rohani, urusan bagaimana seseorang itu peduli kepada orang lain dalam bidang keagamaan, ini kurang. Kenapa? Karena bisa jadi ada pikiran begini, pertama urusan masing-masing lah, nah itu nanti jadi masalah. Padahal tidak. Untuk urusan apapun kita memang ada yang masing-masing.
tapi ada yang harus kita peduli. Karena apa? Dulu kalau Nabi Muhammad cara berpikirnya sama urusan masing-masing, ya agama habis. Gitu. Jadi ke orang lain pun kita harus peduli ke masalah bagaimana agama dia, bagaimana rohani dia. Mungkin di sekitar sini banyak para pekerja ya, para pedagang-pedagang yang luar biasa perjuangan dalam mendapatkan nafkah jasmani, dalam mendapatkan nafkah jasmani. Nah, pernahkah kita berpikir bagaimana itu tetangga saya yang setiap hari dagang, apakah dia agamanya, sholatnya dijaga apa tidak? Ya yang sederhana kan sholatnya bisa kelihatan, sholatnya dijaga apa tidak. Itu harus ada minimal kepedulian itu. Apalagi Pak Haji ini yang tiap bulan dapat uang dari mereka. Itu paling tidak Pak Haji itu harus ya nyindir. Bukan mau mencampuri urusan orang, bukan. Ini mah demi kebaikan dia. Sebab siapa tahu dia itu memang tidak tahu. Karena bisa jadi ada orang itu nggak tahu bahwa sholat itu wajib. Bisa jadi. Jadi orang tidak sholat itu ada kemungkinan satu, dia tidak tahu dia bahwa sholat itu wajib. Yang kedua, dia memang nggak mau sholat. Dia tahu sholat itu wajib, tapi dia sudah menganggap karena sholat wajib. Nah, ini kedua-duanya ini harus kita telusuri. Yang repot kalau ternyata dia tidak tahu bahwa sholat itu wajib. Ini yang khawatir nanti di akhirat nuntut kita. Di akhirat bisa jadi menurut kita. Katakan gini, ada orang ditanya, si fulan, kenapa kamu dulu tidak sholat? Terus dia bilang, emang sholat wajib Pak? Gitu. Mungkin nggak ada orang nggak tahu bahwa sholat itu wajib? Ya sangat mungkin. Gitu. Nah ini yang dia akan menuntut kita. Kamu nggak tahu sholat itu wajib? Enggak Pak. Demi Allah saya nggak tahu. Benar-benar kan memang dari kecil sampai usia berapa nggak pernah dia disinggung, nggak belajar agama sama sekali nggak, sehingga nggak tahu bahwa sholat itu wajib. Dikiranya sholat tonggeng begitunya ya suka-suka dia mah senangnya gitu. Kan ada itu orang, sangat mungkin ada menganggap orang sholat itu hobi gitu dan dia mah senang, bukan kewajiban gitu. Nih untuk yang kayak gini nih yang bahaya. Suatu saat ketika dia ditanya nanti di akhirat di sana itu akan nuntut kepada kita. Tak saya nggak tahu sholat itu wajib. Si apa harus tiap hari sholat nggak bebeja ke saya. Gitu Pak. Bisa jadi itu. Kamu mengatakan, nah tuh Pak, kamu bawa atau bebeja ke saya sholatnya wajib gitu. Kenapa kamu nggak ngasih tahu saya Pak? Nanti apa di sana? Bapak nggak tahu? Enggak, kamu kenapa nggak tahu? Wah, ini yang jadi masalah. Gitu. Jadi paling tidak kita memastikan tetangga kita tahu nggak sholat itu wajib itu. Nanti kalau mereka sudah tahu sholat itu wajib kemudian mereka tinggalkan, itu mah bukan nggak berat-berat kitanya. Walaupun kita masih ada tanggung jawab sebenarnya mengingatkan sebenarnya. Cuman kalau yang tadi kan bukan mengingatkan, itu mah memberi ilmu. Kan memberi ilmu mah artinya yang diberi ilmu kosong. Tapi kalau mengingatkan, yang diingatkan ada ilmunya. Pak, pernahkah kita memikirkan ini? Ya. Karena apa? Banyak sekali ini nyatanya. Nih saya ini cerita di kampus ini kan sekarang masjid lagi di rehab, diperlebar sampai lantai 4. Bayangin coba. Ini Pak Dr. Rusmadi bayangkan itu.
Di kampus UIN itu masjid Iqomah lagi dibangun sampai lantai 4. Tapi sebelah sananya lantai 4 itu khusus nanti untuk para mahasiswa-mahasiswa yang tahfidz, yang hafal Al-Quran. Nah, kan jadi itu pembangunan besar itu. Jadi pokoknya jadi keren men. Saya perhatikan itu tukang bangunannya itu. Tukang bangunnya tetap kerja takuk. Padahal ini jamaah lagi berlangsung. Ini jamaah lagi ngomong waktu dong coba bayangin. Ini kan muncul pertanyaan, ini orang nggak tahu apa? Ini orang nggak tahu bahwa sholat itu wajib. Bisa jadi dia nggak tahu. Dikiranya sholat mah untuk orang-orang yang kelas kayak gitu. Saya mah bukan kelasnya. Gitu. Nah, sholat mah untuk para mahasiswa. Saya mah bukan kelasnya. Sholat mah untuk santri. Saya mah bukan santri. Itu bisa jadi nggak tahu. Saya kadang curiga ada memang di antara tukang bangunan yang rajin sholat. Ada. Tapi pada umumnya tidak. Bahkan ada yang lagi sholat begitu nyanyi itu. nyanyi Jawa lagi. Koyong ini rasane wong nandang tresno. Saya mikir ini orang di bawah lagi sholat itu banyak jamaah di atas nyanyi begitu. Waduh, ini bisa jadi memang nggak tahu itu karena cuek bebek. Kan kalau rasa nantang kan lain nada lagunya juga. Ini mah kayak langsam aja gitu. Kayak seperti dia nggak tahu aja. Bisa jadi. Ini saya kadang berpikir itu. Boa iya jelema teh terang yang sholat tewan. Nah ini sebenarnya kewajiban kita. Bar jangan salah bar. Bisa nggak dipahami bar? Jadi perlu untuk menyampaikan. Kalau abang punya temannya yang nggak pernah nyinggung sama sekali tentang sholat, coba ditanya, kamu terangkan sholatnya wajib? Wajib gitunya? Bisa jadi gitu bar. Atau kalau dia jawab, nah itu mah udah tanggung jawab dia. Kamu tahu kan sholat wajibnya? Berarti sudah itu mah rada ringan ditanya. Tapi kalau maunya ditanya, kamu tahu kan sholat wajib? Wajibnya. Sugantian tahu gitu. Nah itu buat tanggung jawab kamu Pak. Harus ngasih tahu itu. Ini masalah. Ini tentu bukan hanya sholat aja. Semua amalan-amalan agama yang sifatnya wajib, terutama yang wajib, kayak puasa, sholat. Yang wajib kan sedikit. Agama kita kan mewajibkan sedikit. Mungkin kayak di kita mah paling apa? Ya satu syahadat ya kan. Syahadat itu kan wajib. La ilaha illallah wa sallallahu kan sebagai pengakuan diri orang Islam. Bagi orang yang orang tuanya bukan muslim, untuk masuk Islam kan harus syahadat. Kalau kita mah kan otomatis syahadat, otomatis Islam. Jadi kita mah alirannya nggak sama dengan aliran yang harus syahadat lagi kan. Kalau orang tua kita Islam, kita lahir Islam sudah, nggak usah syahadat ulang di depan imam, enggak di kita mah. Kalau ada yang kayak gitu itu apa sebahaya tuh. Yang kewajiban dalam agama kita kan sederhana, sedikit. Pertama tuh syahadat itu, tapi kalau kita orang tuanya Islam sudah otomatis. Yang kedua sholat, yang ketiga puasa nanti. Kalau Ramadan puasa, kalau waktunya kita sudah dewasaan. Kemudian apa? Kalau mau sama wanita harus nikah, wajib kan. Setelah itu kita harus tahu setelah hubungan itu kita harus mandi. Itu paling apa lagi? Kalau zakat mah bagi orang kaya tuh. Haji bagi orang yang mampu, yang kaya lah. Yang lain tuh sederhana sekali ajaran agama itu. Itu yang pelajaran yang wajib-wajib itu mesti kita kasih tahu kepada orang lain. Itu paling tidak kita peduli dengan tetangga terhadap kewajiban-kewajiban itu. Yang secara umum mah paling sholat dan puasa. Nanti kan kalau Ramadan ada tetangga-tetangga kita yang tidak puasa. Itu jangan kira bisa jadi dia memang tidak tahu puasa itu wajib. Gitu. Maka ini perlu ditanya. Caranya bagaimana? Ya tentu kita harus sering berkunjung kepada tetangga, sering akrab. Jadi kita akrab dengan seseorang itu ada tujuannya, bukan semata-mata untuk bisnis belaka atau untuk pertemanan belaka. Paling penting kita berteman akrab dengan seseorang itu untuk sama-sama hayu
Itu saja, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf bila mudarik. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalam walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.